dan Bapak ya. Pada kesempatan ini kita insya Allah akan belajar tentang kecerdasan artifisial dan nanti mudah-mudahan kita bisa belajar tentang coding. Nah, untuk memulai pembelajaran, alangkah baiknya ada satu orang yang memimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, sebelum mulai belajar kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa tenang dimulai. Berdoa selesai, ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang KA ya, atau bahasa kitanya adalah KA itu apa? Ada yang pernah dengar istilah KA? Kalian lebih familiarnya mungkin dengan istilah AI. AI ya, AI. Artificial Intelligence. Sebenarnya sama dengan KA. Jadi KA itu adalah bahasa Indonesianya yaitu kecerdasan artifisial. Artifisial itu apa? Ada yang tahu what's the meaning of artificial? Buatan, jadi kecerdasan buatan. Ada yang tahu apa saja contoh? Berikan contoh AI atau KA yang kalian sudah kenal sebelumnya. ChatGPT, next. Meta AI, apalagi Gemini, pada cerdas ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari AI. Nah, adapun tujuan kita belajar hari ini, insya Allah ada 3 tujuan kita hari ini. Yang pertama yaitu memahami tentang definisi dan jenis-jenis AI. Jadi AI itu juga nggak cuma yang satu kalian sebutin, tapi juga banyak jenisnya. Kita akan belajar yang pertama itu. Yang kedua kita akan coba penerapannya ya, penerapan dari KA atau AI ini minimal nanti kita coba terapkan dalam 3 KA ya, untuk melaksanakan tugas-tugas khusus. Nah, 3 KA-nya apa? Nah, kita coba pelajari bersama. Dan yang terakhir hari ini kita akan belajar tentang apa itu manfaat dan dampak negatif ya. Kalau manfaat berarti itu dampak apa? Dampak positif. Ya, dampak positif. Nah, kita akan belajar manfaat atau dampak positif dan dampak negatif dari kehadiran atau adanya AI atau KA. Ini tujuan kita belajar hari ini. Kira-kira bisa diikuti dengan baik? Bisa. Saya, insya Allah kalian akan menambah ilmunya nanti bagus untuk masa depan kalian. Nah, selanjutnya Bapak sudah kirimkan ke teman kalian Cinta, yaitu tes awal sebelum kita nanti belajar lebih jauh. Ya, coba dibuka tes awalnya Bapak pakai quizzes. Silakan coba dimulai ya. Oke, silakan dimulai untuk tes awalnya. Oke, sudah dibuka. Nah, ini udah ada Anin yang bergabung. Cuma penyelesaiannya belum. Yaitu dampak positif dan dampak negatif dari AI. Tadi apa? Coba diulang, Nak. Dampak positifnya adalah menambah pengetahuan dan wawasan lebih banyak. Terus dampak negatifnya? Yang membuat generasi sekarang bergantung kepada AI dan tidak dapat berpikir. Oke, sip. Tepuk tangan untuk
Mendy tentang manfaat AI tadi? Siapa yang berani menambahkan? Menyampaikan? Salah dulu, boleh sekarang salah. Tambahkan dari Mendy sama atau ada yang beda? Berdiri. Menurut kelompok Atala, Jawaban Mendy menurut saya sudah tepat. Tidak ada lagi yang ditambah. tidak ada lagi. Oke, sip, good. Dari kelompok sebelah sini, coba sama siapa yang mau mewakili? Boleh, silakan berdiri. Dari dampak positif dari AI itu karena meningkatkan efisiensi dalam semua bidang karena mudah digunakan dan bisa berpikir kritis dan sistematis. Oke. Kalau dalam sisi negatifnya mungkin ada beberapa aplikasi AI yang berbahaya, jadi jawabannya kadang ada yang kurang maksimal. Oke, good. Bagus jawabannya. Jadi itu juga bagus. Jadi tadi kata kuncinya adalah membuat hidup kita jadi efisien. Sementara dampak negatifnya bisa jadi kita jadi kurang kritis karena banyak pekerjaan yang dibantu oleh AI. Oke. Lanjut untuk yang kedua yang terkait dengan jenis-jenis AI itu apa saja sih? Nah, coba Bapak minta sekarang sama kelompok yang ketiga. Sini dulu. Silakan siapa yang mau menjelaskan jawaban yang tadi? Indo, mau. Dewa, coba. Hah? Atau mau teman kamu? Silakan. Ya, boleh berdiri. Jenis yang saya kenal itu adalah ChatGPT. Ya, ChatGPT itu satu lagi. Tiga. ChatGPT, AI dari WhatsApp, sama Gemini. Meta AI ya, Ya, Meta. sama Gemini. Oke, good, tepuk tangan untuk selanjutnya dari kelompok cinta. Nah, silakan siapa yang mewakili? Ya, boleh Laura. Tiga AI yang aku kenal itu ada ChatGPT, Gemini, sama Meta AI. Menurut aku, AI itu tuh cerdas dalam berpikir kritis dan sangat wakil untuk dipakai di kalangan remaja bahkan orang dewasa. Oke, sip, keren ya. Jawabannya itu banyak sekali ya sebenarnya yang kalian sudah kenal ya sebelumnya. Jadi nanti kita akan coba dalemin bagaimana cara menggunakannya kalau gitu ya. Dan pertanyaan yang ketiga adalah yang iklan. Jadi kalau kalian buka YouTube tuh kadang-kadang suka muncul referensi kan. Nah sekarang Bapak minta lagi dari kelompoknya. Ini tadi sudah ya. Mungkin dari sini deh dari Atala tadi yang belum banyak berkomentar. Kira-kira apa cara kerja AI dalam memberikan rekomendasi di program YouTube atau Spotify dan semua sebagainya. Coba silakan. Menurut saya mereka itu membaca data historis kita ataupun data video lagu yang kita suka, sehingga mereka bisa memberikan kita lagu-lagu atau video-video yang sesuai dengan apa yang kita tonton, tentunya sama apa yang kita suka. Oke, betul kan? Betul ya. Oke. Sejauh mana? Ya, jadi ternyata Bapak simpulkan kalian sudah banyak tahu terkait dengan AI, ya. Nah, sekarang Bapak mau sedikit sampaikan materi ya diskusi kita hari ini yaitu tentang KA atau kecerdasan artifisial. Ini materinya sebenarnya gabung sama coding. Materi kita hari ini, bahan diskusi kita hari ini adalah pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi coding dan kecerdasan artifisial, atau lebih tepatnya kita lebih ke kecerdasan artifisial saja ya. Nah, sini. Coba dibaca sama Bella, kelihatan nggak Bel? Bella boleh kelihatan dibaca? Kurang. Coba sama Nikita boleh dibaca definisi kecerdasan artifisial, kelihatan nggak? Boleh, silakan. Definisi kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial atau KA atau artificial intelligence atau AI adalah kemampuan fisik untuk meniru fungsi kognitif manusia seperti belajar dan memecahkan masalah. Oke,
kasih. Nah, ini kita dari sini sebenarnya kata kuncinya kecerdasan artifisial atau AI itu adalah semacam mesin apapun bentuknya ya, yang dia bisa membantu manusia ya, meniru fungsi kognitif manusia. Sebenarnya zaman dulu sebelum ada istilah AI ada namanya pesawat sederhana. Di SMP pernah dengar gak? Pesawat sederhana itu kayak kalau bajak pakai mesin, ya kan? Jauh ini kalian nyapu kan pakai tangan nih. Kalau ada mesin sapu yang bisa nyedot sendiri kan, pernah lihat? Nah itu sebenarnya pesawat sederhana. Nah dikembangkan sekarang istilah pesawat sederhana atau alat yang membantu lebih gampang itu sekarang namanya adalah AI atau kecerdasan artifisial. Nah prinsipnya ini lebih tinggi daripada sekedar mesin saja karena ini menggunakan pemikiran yang lebih tinggi. Prinsip dasar AI contoh saja adalah ChatGPT yang kalian kenal. Prinsipnya ChatGPT itu kok bisa jawab ya? Misalkan Ardianti tanya, misalkan, hey ChatGPT, tolong jelaskan kepada saya bagaimana bumi bisa terbentuk. Terus ChatGPT-nya langsung kebuka, bagaimana cara kerjanya. Nah hari ini kita akan coba mempelajari yang kedua ya, yaitu bagaimana kita menggunakan AI yang simple, yaitu di sini nano AI atau AI sempit, di mana hanya dirancang untuk tugas yang spesifik. Ya, sebenarnya di handphone kalian sudah ada AI yang bisa menjalankan tugas secara spesifik. Ada yang tahu apa contohnya? Yang paling simpel di handphone kalian? Hah? Meta AI. Ya banyak lah ya. Nah sekarang Bapak minta coba kalian buka di handphonenya. Nah di Google Lens. Coba Google Lens. Siapa yang pernah pakai Google Lens? Nah, jadi Google Lens itu kalau kamu lihat di halaman Google nih kayak gini. Oke, ada. Ya lihat di handphonenya. Ya, itu kan ada simbol mic ya. Ada simbol mic. Nah, terus sampingnya ada simbol gambar. Nah, itu Google Lens. Coba diklik. Mungkin yang sudah tahu boleh di ini kan ya. Tugasnya adalah setiap kelompok membawa 2 lembar, setiap kelompok saja. Kalian foto pohon yang pengen kamu ketahui. Nanti si Google Lens itu akan ngasih tahu informasi dari gambar yang kamu foto. Contoh, look at here. Ini apa? Orange ya. Bapak foto nih. Ini kan Bapak nggak ngerti ya. Ini orange kayak apa? Bapak cuma foto. Lalu dia memberikan penjelasan. Bentar. Oke, kita coba lagi. Nah, oke, ini langsung dikasih. Jadi ketika setelah difoto langsung dikasih. Dalam gambar adalah buah jeruk, kemungkinan besar adalah jeruk limau gedang, droplet fluid, atau lemon mayer. Berikut adalah beberapa informasi mengenai buah tersebut. 1. Jeruk limau gedang, droplet fluid, merupakan hibrida dari jeruk bali dan jeruk manis, pertama kali ditemukan di Barbados pada tahun 1750. Oke, sip. Jadi itu tugasnya ya. Mungkin kalian ada yang sudah pernah pakai, tapi kalian ada juga yang mungkin apaan sih? Padahal itu bermanfaat. Oke ya. Jadi Bapak tugaskan keluar, silakan dalam waktu 10 menit saja, nggak boleh lama. Kalian cari pohon yang pengen kamu ketahui, terus hasil dari AI-nya ditulis ya. Mungkin boleh deh kalau gitu supaya semuanya bisa coba masing-masing saja. Tapi kerjasama berkelompok. Oke, bisa dipahami kira-kira? Bella tuh bodoh banget, Bel.
Ini apa sih? Pohon bukan nih? Koi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami mencoba untuk mengidentifikasi suatu pohon dan ternyata pohon tersebut adalah pohon mangga. Caranya kami dapat menemukan pohon tersebut ialah kami keluar dari kelas, memutari dan menemukannya di sebelah kamar Mahi. Jadi menurutnya pohon mangga dapat tumbuh hingga 30 meter dan memiliki tajuk yang lebat, bundar, daun kasar dan warnanya hijau tua memiliki. Saya mencari di Google Lens adalah tanaman Algolema. Tadi gimana prosesnya kamu keluar terus memotong Prosesnya apa? adalah saya keluar dan memfoto tanaman itu. Awalnya kamu mengira tanaman itu apa? Tanaman hias, Pak. Tanaman hias. Oke, terus lanjutin. Tanaman dalam gambar adalah Algolema yang juga dikenal sebagai Sri Rezeki atau Chinese Evergreen. Tanaman hias ini Tetap isilah posternya dengan gambar ini. Nah, coba, Sip. Meningkatkan efisiensi sama mempermudah sama nggak? Sama. Berarti masih. Yang negatifnya apa negatifnya? Privasi terancam. Oke, privasi katanya. Betul nggak kalau ada pakai privasi terancam? Bisa jadi ya, karena data kita banyak tersebar. Misalkan tadi apa enggak? Get what I mean? Jelas maksud Bapak? Ya. Jadi kalau kalian buat poster pakai AI, jangan cuma buatkan saya poster. Nggak bisa. You have to ya tambahlah apanya kreativitasnya. Jadi hasilnya jadi lebih baik. Ya silakan cerita. Menurut saya, pembelajaran hari ini sangat seru dan menarik. Apalagi kita jadi bisa mengetahui apa itu AI dan apa itu fungsi dan sisi negatifnya. Terus AI yang sudah dipelajari hari ini yaitu Gemini dan Google Lens. Oke, harusnya 3 ya untuk pembelajaran hari ini. Tapi yang satunya lagi tadi agak trouble. Mungkin diganti sama ChatGPT yang Bapak kira kalian sudah pada paham ya. Oke, itu saja mungkin untuk pembelajaran hari ini. Ada pertanyaan? Oke, acungkan tangan jika kalian merasa senang belajar AI. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Meskipun Bapak tahu ini jam siang agak telat, ngantuk, tapi mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, nanti yang tugasnya belum selesai silakan dikirim ke WA Bapak untuk jadi nilai tambah. Dan untuk terakhir ada pertanyaan? Oh ya. Oke, untuk terakhir kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran. Silakan ditutup dulu. Baik, sebelum menutup dan mengakhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Senang dimulai. Baik, berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Keren.